Tradisi membeli baju baru di momen Lebaran telah mengakar lama di masyarakat. Tren tersebut turut membantu usaha pebisnis pakaian atau tekstil, tak luput pula thrifting. Lantai P5 Lipo Plaza Mall Jember sejak Kamis 13 April 2023 hingga Kamis 16 April 2023 disulap menjadi tempat berlapak puluhan pengusaha, mulai dari makanan dan minuman hingga pakaian. Mereka tergabung dalam Jember Domestic Market atau JDM. Pada Jumat malam 14 April 2023, tempat itu penuh sesak pengunjung remaja. JDM sudah 3 kali digelar. Penanggung jawab acara Rio Priyatma menyatakan, Jember Domestic Market ini diadopsi dari Japan Market yang merupakan acara otomotif. Di Jember diadopsi dengan tajuk Serdadu atau sembarang barang jadi duit. Dalam event tersebut, pihaknya menerapkan sistem sewa tenan yang dibanderol di angka Rp750.000 selama 4 hari untuk tenan pakaian dan lain-lain. Sedangkan untuk makanan dan minuman, harga sewa tenan sebesar Rp400.000. JDM terus dievaluasi. JDM pertama hanya disediakan 15 tenan. JDM kedua naik menjadi 23 tenan, sedangkan JDM ketiga ini lebih banyak lagi. Ada hampir 26 tenan. Untuk pasar yang disasar, kata Rio mengutamakan makanan dan minuman, pakaian serta thrifting. Selain itu, pihaknya juga menghadirkan musisi lokal. Animo masyarakat di Jember, khususnya kaula muda, dalam menyambut JDM, Rio menilai tinggi, sebab pihaknya turut mengundang komunitas di Jember. Sejak JDM digelar pertama hingga sekarang, jumlah konsumennya sangat banyak. Ini sebenarnya acara Jember Domestic Market. Kebetulan ini yang sudah ke volume ketiga. Sebenarnya Jember Domestic Market ini mengambil dari, kita mengadaptasi dari Japan Market yang ada di Jepang. Sebenarnya itu acaranya otomotif ya, jual-jual sebagai barang-barang underground gitu. Tapi di Jember kita adaptasi dengan ya segala apapun itu yang dengan tema tajuk Serdadu, sembarang jadi duit. Apapun produk brand-brand lokal yang ada di Jember, seperti itu. Kalau animonya karena ini kita create menjadi event, semua antusias karena kita melibatkan semua komunitas-komunitas yang ada di Jember. Sama biasanya kita ada teman-teman dari skate, anak-anak BMX, anak-anak otomotif. Kebetulan yang di volume ketiga anak-anak skate, BMX dan otomotif tidak bisa hadir. Mayoritas ini kalangan mahasiswa, kebanyakan mahasiswa. Karena kita memang yang menggiring ya, karena kan pasar kita ini adalah pasar mahasiswa, dimana makanya kan ada brand-brand baju, sepatu, topi gitu. Terus kita juga membuat create event itu memang untuk anak-anak muda, seperti ada anak skate, terus BMX gitu-gitu. Memang antusiasnya lebih banyak yang anak-anak muda. Juga yang ya kalangan pekerja dan lain-lainnya juga ada sebenarnya. Tapi mayoritas kebanyakan mahasiswa. Karena juga kita kan menggandeng tempat-tempat tongkrongan yang ada di sekitar kampus, terutama sekitar kampus UNED, IAIN, UNMUR dan lain-lainnya itu. Ada tempat kopi-kopiannya, FMB itu kebanyakan yang isi itu. Widi Pasa Nur Fahmi, salah seorang penjual, mengatakan bahwa tren pakaian thrifting di Jember dinilai lambat 1 hingga 2 tahun dibandingkan Surabaya dan Malang. Maka JDM menjadi event yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jember. Soal keuntungan, kata Widi, setiap toko berbeda. Yang jelas pada momen menjelang Lebaran ini JDM semakin ramai. Kalau dunia thrift Jember itu mungkin sedikit terlambat ya daripada kota-kota besar di Jawa Timur lah, khususnya di Surabaya sama Malang itu telat 1 tahun 2 tahunan lah, kayak trennya lah, semisal tren apa gitu Jember tuh sedikit telat lah ya. Dengan adanya JDM ini jadi bisa ngejar, Jember tuh bisa ngejar event thrift lah di Jember untuk sendiri. Kalau antusiasme untuk masyarakat Jember sih, untuk
ditunggu-tunggu lah. Semisal sebelum bulan puasa aja itu pasti ada teman-teman pembeli, pelanggan yang tanya, Mas kapan ada event kayak gitulah. Karena memang JDM itu setahun cuma 2 kali dia. Kalau dari 3 kali ikut JDM Mas, ini meraup laba ini bagaimana Mas? Beda-beda sih ya. Pastinya yang pecah itu ketika bulan puasa lah. Karena mungkin masyarakat itu butuh outfit, baju, entah sepatu untuk lebaran kayak gitu. Kalau yang sekarang? Kalau sekarang ya lumayan pecah lah daripada kalau ketimbang sebelum lebaran. Biasanya kan kita kan pas lebaran dan akhir tahun. Pecahnya itu di lebaran. Nah, di lebaran. Nurul Huda, salah seorang pelanggan yang datang, mengaku ingin berkunjung dan membeli pakaian dari penjual thrift. Jika ada yang cocok, mahasiswa Poltek Jember itu siap membelinya untuk lebaran. Jadi saya juga sambil melihat-lihat juga sebenarnya butuh untuk membeli pakaian seperti itu. Dan berhubungan di sini juga kebanyakan itu adalah thrift atau pakaian bekas. Jadi kita lihat juga pakaian bekas itu banyak yang murah-murah. Maksudnya juga pas untuk kantong saya sebagai mahasiswa seperti itu. Jadi saya mencoba untuk melihat dulu dan jika ada yang cocok juga saya akan membelinya seperti itu. Lebaran juga kan kita lagi membutuhkan pakaian gitu untuk lebaran juga. Jadi saya juga cari-cari yang cocok untuk lebaran seperti itu. Jadi ya kegiatan ini juga berhubungan dengan lebaran. Kementerian Perdagangan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Di pasal 2 ayat 3 mengatur bahwa salah satu barang impor yang dilarang ialah pakaian bekas. Thrifting sudah menjadi mata pencarian masyarakat pun di Jember yang akhir ini dirasa menjadi tren. Munculnya Permendak tersebut sempat membuat heboh jagat pengusaha thrifting. Wida Pasa Nur Fahim selaku usaha thrifting mengaku dirinya merasa ketakutan dan was-was sejak Permendak tersebut turun. Namun Permendak tersebut tidak begitu berpengaruh ke penjualannya. Widi berpendapat jika pemerintah sekonyong-konyong menutup usaha thrifting yang telah digeluti oleh masyarakat banyak, maka hal itu akan merugikan pengusaha. Widi berharap pemerintah memberikan solusi konkret jika memang ingin mengatur usaha thrifting. Kalau saya sebagai seller sih takutnya itu ada rasa was-was karena memang kita kan diatur oleh pemerintah. Dampaknya itu ya rasa takut sih untuk penjualan mungkin nggak terlalu berpengaruh ya. Kalau penjualan nggak terlalu pengaruh, cuma ada rasa was-was lah. Takutnya disita atau gimana karena kan memang mata pencarian kita di situ. Kalau kita sih sebagai seller thrift sih siap-siap aja ya kalau semisal nanti dari pemerintah mau diadakan undang-undang khusus thrift atau impor kayak gitulah, impor barang kayak gitu, kita siap lah. Karena memang ya ketika kita mencari pekerjaan sekarang kan susah gitu ya. Jadi kayaknya cuma inilah jalan satu-satunya untuk pekerjaan kita gitu. Banyak seller ribuan bahkan mungkin bergantung pada dunia thrift, pekerjaan thrift. Ketika oleh pemerintah itu ditutup tanpa ada jalan keluar, itu mungkin sedikit merugikan untuk kita para penjual kayak gitu. Harapannya sih dilegalkan aja, yang penting ada undang-undang dan batasannya lah kayak gitu. Ada solusi juga dari pemerintah semisal memang benar-benar di stop atau nggak boleh ilegal gitu. Yang penting ada solusi lah, entah itu dilegalkan ada aturannya, ada undang-undangnya atau dicarikan jalan keluar mungkin lapangan pekerjaan yang lain itu disiapkan, oke lah.
Sedangkan penanggung jawab acara JDM Rio Priyatma mengaku mendapatkan curhatan dari para pedagang thrifting. Menurutnya, para pedagang thrift kesulitan untuk mendapatkan stok yang akan dijual. Kebanyakan mereka tidak membeli bal-balan tetapi mengecer. Bahkan kebanyakan barang-barang pre-loved milik sendiri dan dijual lagi. Terkait Permendag, Rio berharap agar Kementerian Perdagangan bisa adil. Pedagang tetap ingin berdagang dengan tetap mematuhi aturan. Kami juga dapat himbauan untuk karena thrift itu dilarang, tapi kan akhirnya kita melihat keputusan, saya melihat Kemendag ya, Kementerian Perdagangan ya, Kementerian Perdagangan mengeluarkan statement waktu itu saya lihat di IG bahwa tidak apa-apa untuk sampai Lebaran. Setelah Lebaran akan ada itu, makanya kita mengejar itu. Untuk selanjutnya kita nggak tahu, kita hanya menunggu regulasi dari pemerintah saja. Gitu. Untuk selebihnya kami kurang paham. Jelasnya kita juga sudah minta izin ke pihak LIPO, pihak yang terkait juga untuk acara event ini. Seperti itu. Untuk masalah peraturan kementerian itu, kita hanya mendapatkannya dari sosial media Kementerian Perdagangan itu boleh berjualan sampai Lebaran. Setelah Lebaran itu kita menunggu aja. Untuk event selanjutnya kita, kalau memang thrift nggak boleh ya akhirnya memang harus nggak boleh. Kalau keluhan tentunya dapat, karena dengan adanya peraturan itu mereka susah untuk mencari barang-barang yang memang untuk diulang dan untuk dijual lagi. Tapi kebanyakan ini tidak langsung beli bal-balan, semua juga ngecer juga, dan juga kebanyakan barang-barang pre-love milik sendiri dan itu dijual lagi, seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Ya harapannya peraturan dari Kemendag itu adil. Kita juga masih bisa berjualan meskipun dengan regulasi-regulasi yang sudah dibuat. Yang penting kita tetap bisa berjualan karena ya biar sama-sama enak, dari pihak penjual juga enak dan juga pihak-pihak yang lain juga enak. Itu sih harapannya. Laporan Iqbal Alfardi, Tada Today TV, Jember.